Nah, itu dia tuh, ada tuh. Nah kan masih hijau nih. Ini juga hijau. Ini adalah pohon kale. Gue pernah ngejelasin ya, pohon kale ini adalah pengganti sayur daun singkong. Tuh dia brokolinya. Ini dia sawi yang dulu gue ceritain. Beli sekali, panen seumur hidup. Dan seperti ini kondisinya. Halo teman-teman, ketemu gue lagi, Peter Sanjaya di sini. Di channel yang ngebahas tentang kehidupan di Melbourne. Di segmen berkebun kali ini, gue mau ngajak lo jalan-jalan sambil ngintip tanaman di kebun belakang rumah gue. Pertanyaannya adalah, tanaman apa, pohon apa yang masih bertahan hidup di kebun belakang rumah gue ini? Karena saat ini bulan Juli ya, ini sudah masuk ke bulan kedua musim dingin. Jadi kecil kemungkinannya tanaman-tanaman itu bisa bertahan hidup. Sampai rumput gua aja di belakang sana tuh, itu udah mulai nguning. Jadi mulai hibernate. Oke, nggak usah banyak panjang lebar. Yuk, kita mulai. Oke teman-teman, gua akan mulai dari lahan samping gua yang isinya rumput semua. Teman-teman bisa lihat di situ, kuning tuh. Ya kan? Dia nggak hijau. Ini padahal udah gue bantu dengan teknik pelebatan rumput yang kemarin sempat gue upload, cara mempertebal rumput. Dia tetap tumbuh, masih bertahan hidup. Gue kelihatan di sini nih salah satunya nih. Nah nih, ini adalah salah satu dari yang gue pindahin dari rumput-rumput yang tumbuh sembarangan. Masih ingat kan ya tekniknya? Intinya rumput itu nggak bisa sendirian. Kalau dia bergerombol pasti numbuh. Tenang aja. Cuma dia agak kuning aja. Oke lanjut. Dari paling yang belakang tuh, lihat tuh pohonnya udah mulai tambah lebat. Ingat gak video gue yang kapan hari itu yang gue ngebahas tentang ini adalah pohon markisa. Sampai ada salah satu viewer yang komen, pohon markisa aja lu nggak tahu bro. Serius teman-teman, gue ini adalah pertama kali ngelihat pohon markisa. Dan mungkin beberapa dari teman-teman yang biasa tinggal di perkotaan, serius teman-teman, gue nggak pernah ngelihat pohon markisa. Dan ini baru kali ini ngeliat pohon markisa. Ini pun punya tetangga gue. Dia ngerambat ke dalam rumah gue dan gue biarkan karena buahnya juga keluar. Tapi sayang sekali teman-teman, gue nggak bisa nunjukin ke kalian buahnya yang kapan hari itu kelihatan sudah hijau, tapi dia tetap hijau di sini. Jadi gue nggak bisa panen. Coba ya sekali lagi gue intip, siapa tahu dia sudah mulai mengungu. Katanya ungu atau kuning itu udah siap panen. Tergantung jenis markisa apa. Coba kita lihat. Nah, itu dia tuh. Ada tuh. Nah kan masih hijau nih. Ini juga hijau. Kapan hari itu yang gue lihat di mana ya? Nah ini masih hijau. Jadi teman-teman ini rada kuning nih. Tapi tetap masih hijau, nggak bisa dipanen. Jadi nggak bisa diharapkan. Bahkan daunnya aja rada menguning tuh, bisa dilihat ya. Dia rada menguning karena memang musim dingin. Jadi teman-teman, dari situasi kayak begini nggak ada yang bisa diharapkan dari pohon markisa ini. Jadinya gue juga nggak bisa panen. Oke, berlanjut ke tanaman berikutnya. Di samping gue ini ada pohon namanya geranium. Di beberapa kali video gue sempat ngejelasin pohon bunga geranium ini banget gampang banget ditanam. Jadi cuma lu potekin batangnya, lu tancap ke tanah, dia numbuh. Bahkan nih ada dia yang numbuh di apa ini gue nih kerikil. Tuh. Tumbuh. Sama satu lagi tuh di situ potekan ini yang ini nih, gue tunjukin bentar ya. Nah, tuh. Yang ini lebih lucu lagi nih, batangnya gue nemunya di kerikilnya. Jadi waktu gue lagi panen kentang waktu itu kayaknya batangnya patah dan daunnya udah mulai layu. Jadi gue nggak mengharapkan apa-apa dari yang ini. Jadi gue cuma tancap aja, dia hijau lagi, numbuh lagi. Gampang banget. Ada beberapa ngebahas tentang daun geranium, entah sama apa enggak dari bunga ini juga atau enggak daunnya. Katanya bagus buat kesehatan. Tapi gue nggak yakin ya.
Gua harus cek dulu itu. Oke, kita berlanjut ke berikutnya. Pohon anggur gua, lu bisa lihat cuma ranting doang. Tuh. Daunnya pada berceceran di bawah. Karena musim dingin ya, reaksi dari tanaman adalah menggugurkan daunnya untuk bisa bertahan hidup. Dan lu bisa lihat di sini ada ranting yang menghijau sudah. Ya, kelihatan nggak ya hijau? Nah, ini hijau nih. Dibanding teman-temannya yang lain nih, coklat semua. Belum bisa diharapkan karena musim dingin. Dan ini pohon apel sudah mulai berdaun. Sekitar 2 minggu lalu ini botak nih. Sama kayak yang di belakang, nanti gue tunjukin yang berikutnya ya. Yang ini adalah pohon nektarin. Lihat daunnya nggak ada. Tinggal satu teman-teman. Bertahan hidup juga. Tapi dia masih ada kuncupnya tuh, lihat. Dia udah mau numbuh kuncup nih. Ini adalah bentuk dari tanaman berhibernasi sebenarnya. Dia masih tumbuh. Tapi dia hibernasi. Lanjut sebelahnya. Ini adalah pohon brokoli. Yang disebar sama bini gua secara acak. Jadi kebiasaan bini gua adalah nyebar benih secara acak. Kalau numbuh syukur, enggak ya udah gitu loh. Jadi nggak mengharapkan apa-apa. Nah ini brokoli juga. Tapi yang ini belum berbuah teman-teman. Yang sudah berbuah adalah yang sebelah sana. Nanti gue tunjukin ya. Jadi ada 2 atau 3 di situ. Pohon brokoli juga. Oh berlanjut nih sebelahnya. Nah ini 3 ini adalah pohon kacang kapri. Ini juga disebar sama bini gua acak, jadi nggak ngarepin apa-apa, tapi dia numbuh lumayan. Lalu sebelahnya ini adalah pohon kale. Gue pernah ngejelasin ya, pohon kale ini adalah pengganti sayur daun singkong bagi teman-teman yang jual nasi padang di sini. Lanjut. Nah ini pohon sebenarnya ngacak ini. Ini sebenarnya pohon apel. Tapi di bawahnya itu pohon limo. Jadi apelnya botak, limonya enggak. Bisa dilihat daunnya kagak ada ya. Rontok semua. Nah ini yang brokoli yang gue ceritain barusan. Jadi brokolinya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Iya 4. Nah 2 ini udah berbuah teman-teman. Bisa dilihat. Tuh dia brokolinya. Masih kecil sih, belum bisa dipanen, tapi lumayan banyak nih. Di mana-mana tuh dia. Tuh. Kalau beruntung, gue bisa panen brokoli dari kebun gue sendiri. By the way, di belakangnya pohon brokoli ini ada sesuatu. Pohon apa ini ya? Oh, pohon kentang. Kentang bisa numbuh tuh. Ya. Musim dingin teman-teman, nggak bisa ngarepin pohon kentang sebenarnya. Gue udah pernah cerita ya di salah satu video gue. Jadi kalau dia numbuh syukur. Nah ini pohon apel lagi, rontok semua. Lidah buaya gue. Dan ini adalah di dalamnya ada sampah yang isinya cacing. Banyak banget cacingnya di dalam sini. Nah ini sayur-sayuran, caisim sama sawi, kentang, dan itu ada tomat. Ini pohon yang kelihatannya rubuh ini nih, merambat-rambat ini pohon tomat teman-teman. Nah itu dia tuh, ada tomatnya tuh. Masih hijau. Ini kelihatan kayak hancur ya, tapi sebenarnya dia masih numbuh teman-teman. Nah ini juga nih. Nah itu dia tomatnya. Masih hijau. Atau mungkin jangan-jangan ini tomat hijau. Ini adalah pohon kentang. Pohon kentang yang kelihatan sudah layu tapi masih pendek. Ini adalah daun bawang yang gua nggak pernah panen. Dan kelihatan kayak raksasa ya. Gede banget ini. Bisa dilihat tuh. Sama jempol gua. Masih gedean daunnya. Tapi yang di sana tuh ada lagi tuh. Dia bahkan udah ada kuncupnya tuh. Ini adalah lidah buaya gua yang terlalu banyak menurut gua. Dan dia tumbuh udah seperti rumput, cepet banget. Dan di tengah-tengah lidah buayanya ini, gue lihat ada salad tuh.
Ada daun salad numbuh teman-teman. Gue nggak tahu nih datang dari mana. Dan rencananya gue bakalan pindahin ini. Nah ini pohon tomat juga. Bisa teman-teman lihat daunnya udah kayak begitu. Karena gue nggak expect gue nggak mengharapkan tuh ada pohon tomat. Karena tomat ini tumbuh dari sampah-sampah yang gue buang. Tuh, widih. Gede nih tomatnya. Tapi sayang belum merah, jadi belum bisa dipanen. Di sini ada kentang. Nah, kita bakalan panen kentang lagi kelihatannya nih. Karena ini cukup tinggi pohonnya. Dan ini juga kentang. Dan ini kentang. Ini kentang. Jadi lumayan banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya kurang lebih ada 10 pohon sama yang di belakang tadi tuh. Ini stroberi gua yang udah banyak gue ceritain. Dan ini pohon naktarin yang gue cerita tadi di awal bahwa ada pohon naktarin lainnya yang juga botak di sini daunnya. Dan ini dia daun bawang yang super tua. Termasuknya ini adalah daun bawang yang masih bertahan hidup yang gak pernah gue panen. Gue pengen lihat kayak apa sebenarnya bentukannya. Bisa dilihat benihnya di sini, dia udah merekah. Dia siap disebar nih benihnya. Nah, gede banget. Ini daunnya. Tuh bisa teman-teman lihat. Lebarnya bisa 3 jari gua. Ya? Oh, 2,5 lah ya. 2 jari. Gede banget. Ini dia sawi yang dulu gue ceritain, beli sekali, panen seumur hidup. Dan seperti ini kondisinya, kurang lebih dia udah mulai banyak daunnya. Dan ini adalah fase berikutnya, maksudnya sawi-sawi berikutnya yang siap gue pindahin ke tanah. Dengan teknik yang sama, teman-teman bisa lihat videonya, teknik pembenihan gue dengan merendam potongan sawi atau pantatnya saja, ini hanya ke dalam air, dan dia langsung berdaun, berbuah. Daunnya langsung keluar. Ini adalah chai sim. Yang ternyata chai sim menurut gua pertumbuhannya lebih cepat ketimbang sawi. Jadi 3 harinya chai sim sama 3 harinya sawi. Jadi kalau teman-teman berniat dengan teknik yang sama, teman-teman mau nanam, bisa terserah teman-teman sukanya yang mana. Tapi kalau mau panen cepat, saya pikir chai sim lebih baik ya, karena lebih cepat. Benih-benih ini nantinya rencananya bakalan gue pindahin di situ supaya kena tanah istilahnya, dengan media tanah. Jadi karena akarnya sudah mulai tumbuh dan spot di sini adalah spot yang paling kena matahari di pagi hari. Gua kehabisan gabus soalnya, jadi nggak ada lagi buat taruh di gabus. Jadi mungkin gue bakalan pakai ini botol susu rencananya. Nih, jadi botol susu gue potong sininya. Nah, ntar bakalan kasih bolongan, mungkin pakai paku panas, bolongin biar kalau kebanyakan air jadi nggak banjir potnya, jadi bisa ngerembes. Rencananya pohon-pohon sayur itu nantinya bakal gue taruh di sini nih, ngejejer di situ juga tuh, di jajaran jendela, karena cahaya matahari gue datangnya dari sana datang nyorot ke jendela. Jadi kurang lebih dia bakalan ngelintasin sini 12 jam. Area ini bakalan kena matahari terus. Lumayan. Kalau teman-teman nyadar ya, dulu di video yang mana gitu ya, teman-teman pasti lihat di sini ada banyak sekali daun-daunan, yaitu pohon labu. Bahkan ada teman yang viewer yang komen, "Kak, itu labunya dikawinin. Kalau bunganya ada bonggolnya bulat gitu, itu berarti yang cewek. Kalau nggak ada itu berarti yang cowok. Dikawinin aja manual." Sayang sekali tidak sempat untuk melakukan itu, dan sudah rontok semua daunnya, bahkan ada kutunya di balik daunnya itu. Jadi sudah layu semua, bahkan bunganya pun layu gitu loh. Jadi sudah diusahakan dikawinkan tapi tetap tidak berhasil. Musim dingin, nggak bisa mengharapkan apa-apa. Oke teman-teman, gue rasa cukup sekian dulu sharing gue tentang kondisi kebun gue di musim dingin kali ini. Nggak banyak yang bisa gue harapkan, nggak banyak juga yang bisa gue panen, karena kurangnya
cahaya matahari. Dan paling-paling ya sayur mayur nih ya. Ya lumayan bisa dipanen mah. Mantap ya. Selama dikenakan matahari terus 12 jam minimal lah. Pasti lebet. Oke, sekian dulu sharing gua kali ini. Semoga bermanfaat buat lu. Sampai ketemu di video berikutnya.